Jadi terus saya mikir, pertama-tama saya protes gitu, ini pekerjaan dubbing apa-apaan sih, kok begini banget gitu. Karena memang dari kecil suka ngedongeng ceritanya. Ketika orang sayang dan suka, siapapun akan mudah aja memanggil kita. Sekarang Mbak, ayo. Jadi ya pasti suaranya cantik. Oke. Kalau seminggu 24 jam saya selalu dalam hari itu pindah studio berkali-kali pindah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMCI Channel Kreasi Podcast bersama berkreasi. Bersama saya Erik Zanov. Dan saya WSO. Why? Siapa bintang tamu kali ini? Aduh siapa ya? Kayaknya zaman dulu mungkin. Itu Bukan zaman dulu. Tapi dia fenomenal. Oh bintangnya. iya, pasti. Kan Dia- tamu-tamu di sini semua fenomenal Iya ya, dong. ya kan? Dia pengisi suara Diego. Wes, itu lo zaman anak gue. Oh my god. Telenovela selalu peran utama. Wes, Wih. ngeri dong, ngeri. Siapa lagi Kan. kalau bukan Kan? Bunda Bunda Wita Wita. atau Wita Sumbangan. Iya. Ya. Mana ya? Kok belum datang? Halo? Panggil lagi. Bunda Wita. Wita Sumbangan. Yeay. Iya dok, emang gitu sih kalau si Lalu? imunnya bagus, Lalu, semua lalu. ikut bagus. Waduh. Jadi memang semua Kayaknya tergantung lo dari sama sistem jam imunnya. deh. Sistem imun bagus, seluruh kerusakan itu akan diperbaiki. Bun, bilang dokter ya suruh ntar. Ayo dok, nanti kita sambung lagi ya dok, lagi Syuting Bun. podcast. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok. Terima kasih dok. Iya. Ini dia Bunda Wita. Bunda Wita karena dia seorang dubber dan pernah menjadi pengarah dialog. Oh ya. Kalau dia penyanyi dangdut, Jadi? Bunda Wita Salim. Bunda Wita. Iya. Karena dia seorang dubber, seorang businessman. Wes. Tapi kalau untuk acara TV cuy, lu tau nggak apa? Apa? Warta Wita. Wah. Warta berita. Jauh amat. Jauh ya gue ya, oh my god. Gimana Bunda? Gimana kabarnya, Kabar sehat? Alhamdulillah sehat nih, terima kasih banget ya udah diundang di sini. Iya. Keren banget, luar biasa nih, udah lama banget. Besok-besok diundang juga buat masuk studionya ya. Oh pasti. Salah. Amin. Terus tanpa sponsor promo. Masuk. Bagus ya. Sekalian ya Iya. salah. Oke, Bunda Wita, kapan pertama kali terjun ke dunia dubbing? Tolong dong ceritain kronologisnya. Nah ini nih lucu banget. Kalau dulu kan kita suka, kalau saya tuh udah kuliah tingkat berapa waktu itu ya, tingkat 2 atau tingkat 3, nyari-nyari pekerjaan Oh, gitu iya. biar buat sambi-sambi gitu ya. Oke. Nah itu lihat lowongan-lowongan tuh ada, memang senang dubbing. Sebenarnya emang pengen jadi dubbing, dari situ kan baca Oke. oh ada dubbing film. Oh, Dan ada saat iklannya itu ya? ada, Oh, karena kan dulu oke. memang mencari orang untuk dubbing. Oh iya, masih kan. jarang ya? Jarang. Nah dan pertama kali tuh nggak tahu bahwa berapa jam, gimana, apa jam berapa sampai jam Iya. berapa, nggak tahu ya. Jadi langsung ketika terjun itu langsung dites. Nah ternyata langsung diterima tuh dubbing. Dulu tuh bareng-bareng sama siapa aja? Boleh sebutin namanya Boleh, ya? boleh. Boleh ya, sama siapa aja dulu pertama kali tuh ya, sama Rindra Almarhum. sama bareng sama Ical Gede, kalau kita sebut Ical Gede tuh bos Ical Ical, Gede, tadi oke. nggak kenal ya. Terus sama Rio, sama Rio, Hakim, oke. Rio Fitra. Iya. Rio Fitra Oke. ya Rio, adiknya. itu pertama, Oke. jadi bareng-bareng tuh pertama-tama tuh sama Arif Lintau. Nah itu bareng-bareng. iya. Itu di Cakrawala? Di Cakrawala, Cakrawala, di Cakrawala. Nah, setelah itu ternyata tuh kan kalau zaman dulu tuh kita sampai pagi. Oh, iya, benar-benar. bapak saya kan abri, sampai Iya. datang sampai marah-marah. Ini ngapain, ini pekerjaan atau apa gitu kok? Sampai tidur-tidur di Iya, studio. benar, Dulu kan benar, semua ngalamin. karena tik gitu kan nggak kayak sekarang ya, canggih banget ya. Iya. Alatnya canggih, jadi bisa di-cut-cut atau bisa satu orang masuk. Iya. Kalau dulu semua orang harus masuk atau gantian, udah kayak deng-deng ya kan. Nah, benar. sedia di Cakrawala tuh kecil-kecil ya, seperti itulah. Jadi terus saya mikir, pertama-tama saya protes gitu, ini dubbing apa-apa, ini pekerjaan dubbing apa-apaan sih, kok begini banget gitu. Nah ketika udah mulai dapat uangnya, ya anak kecil kali ya, kuliah dapat anak uang segitu pas seneng-seneng aja kan. Jadi malah
Ya terus pokoknya semangat, ngotot sama Orang tua. orang tua, sama papi mami, enggak aku mau tetap kerja. Waduh, mereka ini ya apaan sih, mau-maunya kerjaan kayak gini. Tapi itu seru banget. Nah ternyata memang jatuh cinta ya sama pekerjaan itu karena memang dari kecil suka ngedongeng ceritanya. Oh, memang udah Iya, udah suka Memang ngedongeng, hobi ya. Kata orang suaranya indah katanya Wih. gitu. jadi kan pas kebetulan ketika baru masuk pertama kali itu langsung tidak PU sih ya, karena namanya baru-baru belajar, lama-lama cuman dalam waktu singkat itu langsung peran-peran utama di zaman itu gitu. Terus langsung juga tiba-tiba yang panggil kayak di tahun 9 berapa tuh waktu itu yang di RCTI itu 95 ya kalau salah, White Oh, tadi Rose, pertama Film tahun Rossi, 93 94. 93, 94. Oke. Terus langsung ke White SCTI, Rose, oh, ke oke. RCTI, White ke Rose, SCTV, film Regina tuh ya. Iya. Terus ke Sanggar tapi Sanggar Sentul. Oke. Nah, sama Pak Idris almarhum. Idris Afandi almarhum. Iya, ya. sama grup-grupnya saat itu, dan saya selalu kalau sama Pak Idris sih, Pak Idris ini selalu jadi peran utama di setiap filmnya, di Oke. setiap film Oke. beliau. Wow, luar Itu. biasa. Terus setiap, jadi tuh kalau orang ya, Hah? dubbing sekarang itu pada tenar-tenar, tapi kan tenar-tenarnya nggak seminggu selama 24 jam gitu ya. Oke. Kalau seminggu 24 jam saya selalu dalam hari itu pindah studio berkali-kali pindah. Jangan dulu. Mungkin ya film pertama itu judulnya apa? Waktu masih belum peran utama. Enggak Lupa ya? banget ya, Lupa karena ya. film-film Kalau Cina, film banyak Oh, film banget. orang tapi ya, bukan Film. animasi kartun nih, apa? Ya, film kan zaman itu kan memang nggak ada Oh, jarang sedikitnya animasi ya. Oh, masih sedikit sedikit ya. animasi itu mulai pertama banget tuh kan film dulu yang dari komik itu tuh animasinya tuh apa sih? Lupa deh. It ada tuh yang Apa? lupa deh, pokoknya itu Ikishan? terus bukan Bukan. sih yang pertama kali banget tuh dari komik-komik yang Komik, terkenal. Nah, itu di filmin di Jepang tuh pertama tuh. iya, iya, Film-film iya. Jepang tuh yang icon banget. Nah, Iya. terus baru ke film-film orang. Cina, ya Korea India, juga, ya. India terutama India banyak banyak, waktu Pas itu. jadi Terus peran utama, telenovela gitu. Pas jadi peran utama apa Peran judulnya? utama banget tuh saya ikut itu ada Pak Anto Botak ya, Anto Suhartono. Anto Suhartono. Beliau saya dites dubbing, terus jadi langsung peran utama saat itu di film Des Mujeres yang sama Eric Estrada. Des Oh, Des iya, iya. Mujeres, saya jadi Tania waktu itu. Oh, Jadi oke. istrinya Pak Anto jadi peran utama perempuan yang istrinya Eric Estrada, Oke. saya jadi selingkuhannya si Estrada. Waktu itu saat itu. Bahaya. Langsung jadi peran utama. Nah, Oke. kalau peran utama itu dia banyak banget ya. Tadi Iya, langsung ke situ, terus langsung ada beberapa film peran utama juga. Saya lupa banget kalau zaman itu ya film Cina, film apa jadi peran utama terus, sama ya tadi ya langsung ke di studionya Sanggar Sentul terus selalu peran utama. Oke. Sama di film Rossi, White Rose White Rose. itu. Jadi jenis suaranya muda ya, Bunda? Saya muda, apapun bisa, Ci. Muda, nenek-nenek, anak Oke. kecil. Tapi peran utama itu berarti muda terus dong. Kebanyakan kan peran utama muda ya. Iya, Oh, muda. iya. Pokoknya suara dia palu gada deh. Palu Palu Gada. Gada, iya benar. Sampai sekarang loh Palu Gada. Ya, Palu Gada, betul. Hebat loh. Masya Allah. Terus film yang itu? Yang ikonik. Ikonik. Oke, apa? Ikonik, tadi bingung sampai nanya kayak ikonik itu apa ya gitu ya. Ya, banyak banget yang ya. membuat nama Wita Supa ngetop di seluruh Indonesia. Saat itu sih yang pertama kali banget ya film Rossi ya, White Rose ya. Oh iya, dulu kan booming banget itu. Booming Iya. banget karena film telenovela pertama-tama banget Yang selain didubbing ya, telenovela yang terkenal. Itu yang pertama kali banget kan itu ya Iya. yang Iya. seluruh Indonesia tuh pokoknya senengnya itu. Yang Tania juga iya ada Semuheres itu terkenal juga, Oke. tapi itu di daerah karena kan TVRI ya, kalau TVRI kan Oh, iya. sampai ke daerah-daerah, bahkan waktu itu Kalau itu kan sampai RCTI ya, waktu daber-daber itu belum tanya jawab radio dipanggil gitu ya, Oke, wawancara saya oke. udah tuh Wah, radio ini berkali-kali udah melalui saat itu ya, Bu? Iya, tapi Wah. kayaknya nggak punya juga apa Dokumentasinya? dokumentasinya Ya, apa sayang nggak ada ya, banget karena ya. udah Heeh. berkali-kali banget. Dan kalau film kartunnya yang sampai diwawancara juga ada beberapa banyak. Apa tuh? Kayak tadi saya pernah isi film Let's Go. Let's Let's go. Go. Let's Go, Oke. saya jadi go-nya ya peran utama, Oke. bareng Uci, bareng kakak Anis almarhum. Oke. Itu fenomena juga di saat itu tuh, anak saya kalau nggak salah tuh umur 3 tahun atau 4 tahun.
Beliau cerita bahwa itu terkenal banget Bun gitu, karena teman-temannya dan anak-anak yang SD itu pasti ingat itu gitu. Terus ya kalau pas anak-anak saya SD mau SMP ya film Dego ya. Dora ya, punya Dora. Wow. Gitu. Lagi dong suaranya. Coba pendekin ya, Reva. Yang Degonya. Degonya. Halo, aku Diego. Ada lagi selain tokoh itu? Tokoh-tokoh di Shinchan juga ikut ya? Di Shinchan ikut. Oh, jadi iya. tantenya Shinchan yang cerewet banget itu, yang suka berantem melulu sama Iya. Kayak gimana tuh suaranya coba Bun? Kalau di Shinchan itu saya jadi tantenya yang emang muda dan cantik ya. Jadi ya pasti suaranya cantik. Oke. Ya, gitu. Coba dong suara cantik. Ya biasa aja sih. Shinchan, kamu gimana sih? Jangan begitu dong. Ayo kesini. Tante nggak suka ya kalau mau seperti itu. Ya gitu. Cerewet lah gitu. Seperti karakter aslinya itu. Aslinya heboh ya. Iya. Oke, terus ada pengalaman unik gak saat jadi pesuli suara atau pernah megang jadi pengarah dialog? Pengarah Unik dialog atau yang lucu-lucu pada saat itu, atau yang nyebelin mungkin? Nyebelin. Mungkin ada daber yang gimana gitu. ya, jadi daber itu berarti dari tahun berapa sampai tahun ini tuh udah 30 tahun lebih ya berarti Oke. ya. Jadi PD itu atau pengarah dialog itu dari lama banget juga ya, dari 2000 berapa ya? Di dari Kaf pernah ya waktu itu ya? Di Yogia? Yoga ya? Iya, Pernah di juga Kaf jadi pengarah dialog. Hmm. Di mana lagi? Film apa? Masih ingat gak? Waktu jadi pengarah dialog? Wah, Lupa. Di MT juga banyak pernah banget. kan Sampai Bunda, juga MT? jadi ya MT bukan pengarah dialog. Benten? Kalau MT itu Koordinator pemegang malah. koordinator Oh, studio koordinator. gitu. Iya, nggak lagi gitu. Nggak lagi pengarah dialog, tapi jadi koordinatornya gitu. Oke. Ada pengalaman uniknya nggak? Pengalaman unik ya menurut saya, setiap orang punya karakter masing-masing. Nah, berjalannya waktu belajar untuk mengenal orang bahwa di sini bukan antara bos dan anak buah Iya. ya. Alhamdulillah terbawa sampai ke bisnis-bisnis saya yang lain gitu. Oh, Jadi oke. bahwa dimanapun kita adalah partner. Ya, Nah ya, itu ya, yang ya. jadi marah atau apa itu berusaha tuh nggak marah. Nah, jadi PD pun gitu, kata orang-orang saat itu ya katanya ya, saya termasuk yang enak jadi pengarah dialog karena Betul. saya nggak pernah marah, saya nggak jarang marah, saya hanya mengarahkan. Karena kan memang kerjaan kita mengarahkan. Betul. Walaupun di luar itu mungkin kita orangnya cerewet atau pemarah atau lain-lain, tapi saat bekerja bagi saya adalah yang utama untuk membuat nyaman, justru si daber itu membuat nyaman mereka. Jadi kerjanya enak ya Bun ya. Iya, karena kan kalau salah ya kita tahan ya, karena memang mungkin kondisi mereka misalnya lelah, kan kita pernah jadi daber ya puluhan tahun, jadi tahu dong kalau dia pindah-pindah tempat misalnya. Nah kalau kita bilang lu jangan pindah-pindah tempat di sini doang gitu misalnya, emangnya lu janjiin gaji berapa gitu istilahnya gitu. Jadi banyak hal yang kita harus mengingat bahwa diri kita, saya terutama, saya pernah jadi daber dengan berbagai pola PD yang mencengangkan dan menyebalkan gitu ya. Jadi jangan seperti ikuti itu. seperti itu gitu. Itu doang sih. Sering banget sampai kerja sampai jadi pengarah dialog sampai pagi, atau tiba-tiba harus ngarahin waktu itu film apa sih yang Sesame Street ya, waktu sebelum pindah ke tempatnya apa Mas Dula tuh. Tanjung Duren ya. Tanjung Duren, saya ikut juga tuh film Sesame Street, tapi sebelumnya saya pemegang pengarah dialog film Sesame Street. Jadi lagu, kebetulan saya punya sense musik sedikit gitu ya, sense music gitu ya. Jadi kalau misalnya lagu itu kan harus cepet dan ganti. Nah, kalau orang-orang kan begitu susah payah untuk mengganti dialog ke lagu. Iya, Saya, susah lagi, gimana susah. caranya orang itu dengan mudah biar mengikuti tune suara, tune musiknya, dan dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Enak kalau terus enak. Dan gitu. masuk, maksudnya kan kalau bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tuh automatically kan berbeda Beda. ya. Jadi gimana caranya sesimpel mungkin Tapi dan artinya dia sama ya? gampang. Nah, Ya, kalau simple, orang itu juga akan gampang ngelaguin walaupun dia nggak bisa nyanyi misalnya. Nah, saat itu sih dengan cepat banget udah tinggal ganti sebentar. Nah, kata mereka sih ya saat itu kayak Uci dan lain-lain enak gitu, langsung main ganti cepet. Jadi ngisi tuh Sebelumnya di mana? sebentar. Waktu itu di rumahnya di studio TVRI ya, studionya Pak Dari almarhum ya. Waktu itu pas di rumah beliau kan bikin berapa studio banyak. Nah itu sempat ke situ. Oh, di situ. Gitu oke. sebelum ke sana. Pernah cinlok nggak sih, Bun? Ya.
menyeramkan. Ya dabar identik dengan film ya, Bo. Ya, itu sih saya nggak mau cerita ya. Masalahnya sudah tutup buku banyak. Oke. Karena orang-orang taunya berbeda ya. Iya, gitu. Sekarang takutnya, dengan citra saya. Sedap. Jangan. Jangan Nanti dibuka. banyak yang ngantri ya. Kalau waktu muda sih Iya. namanya cinlok. Justru waktu muda banget saya belum menikah. Itu katanya sih, bukan katanya sih, ini beneran gitu ya. Antri-antri di bawah tuh banyak. Karena kalau ngeri. Kalau kan PU itu identik sama orang-orang yang wah ini bagus nih, ini cakep nih gitu ya. Walaupun saya nggak cakep-cakep banget. Tapi orang Karismatik, mungkin karismatik Bunda. karismatik. Sekarang. Oh, iya. Cerewetnya salah. Oke, Kayak gitu. suka duka menjadi daber, Bun. Banyakan mana suka atau duka? Suka. Kalau bagi saya suka sekali karena itu membuat selalu awet muda. Kenapa sih kalau muda loh? Iya, karena gini ya, kayak contohnya tadi yang kita cerita Oke. itu kayak Ila waktu dulu manggil saya, kenal sama saya beliau kena kelas 2 SD. Waktu Manggil SD, saya tante. gitu kan. Sekarang Mbak. Ayo. Dan main bareng, suka lari bareng, berarti kan awet muda. Ya kan? Ya kan? Teman dari puluhan tahun lalu sampai sekarang masih tetap berteman. Iya. Kan enak banget gitu. betul. Itu sukanya Itu di situ. sukanya, iya. Anak-anak muda. Jadi kita tetap muda, menyenangkan banget gitu ya. Walaupun Iya, sekarang iya. banyak yang gak kenal saya tahu sih itu. Nah, dukanya, Bun. Dukanya? Kalau bagi saya duka ya, pekerjaan itu kalau dibilang duka pasti banyak ya, tapi Oke. menurut saya itu nggak pernah duka. Oke. Itu pelajaran. Senang aja. Wih, Itu beda. keren, Jadi keren. seneng aja yang diambilnya. Kalau dukanya ya tadi semua orang pasti punya banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi itu adalah suatu pelajaran yang luar biasa berharga dalam hidup. Tuh, kasih contoh yang seperti itu dia jangan dijadikan suatu hambatan atau halangan ya. Beda dong, Benar-benar. makanya kan jadi naik, Iya. jadi para dialog, jadi koordinator, iya. gitu. Walaupun nggak lama-lama banget juga. Tapi udah pernah yang penting ya. Ya pernah gitu. Siap. Ya. Oke, kita ke sesi berikutnya, cuy. Oke, itu. Yeay. Be- Oke, untuk yang ganjil, Waiso, silakan. Oke, dia ada 10 pertanyaan. Jawabnya harus cepat. Mhm. Nggak boleh mikir. Loh, nggak boleh mikir. Mau bisa mikir, ngeprank dong. Satu jawabannya. Oke, pertama. Pilih jadi daber atau imupreneur? Imun trainer. Imun trainer. Iya. Asik. Oke. Itu gimana jawabannya? Oh, jawaban itu. Kenapa? Jadi daber panjang boleh ya kalau gitu ya? Boleh. Ini pendek aja, nggak apa-apa, ini pendek aja. Jawabnya pendek aja. Ya karena jadi daber itu gini, pendapatan kita walaupun banyak, tapi jamnya juga harus banyak. Oke. Oh, oke. Ini bukan mempengaruhi ya, Iya, tapi enggak. karena saya sudah puluhan tahun berpengalaman di sini. Oke. Kalau mau gaji besar, kalau Oke. mau uang besar, kita akan juga harus punya jam yang panjang. Ya, jam yang panjang kan nggak mungkin 24 jam minta sama Allah jadi 36 jam atau 70 jam. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Ya tetap aja hanya di dunia 24 jam. Berapa banyak sih diri kita gitu kan? Berapa kuat sih diri kita gitu ya. Walaupun Allah kadang-kadang punya kucuran rezekinya, entah tiba-tiba si orang ini ditarik sama Allah di studio mana atau TV mana, ditarik untuk menjalankan sesuatu channel dan lain-lain yang akhirnya kucurannya tinggi besar banget, itu walau alam. Tapi kan nggak semua Nggak orang. semua orang. Ya itu ya. Iya. Nah, sedangkan di Moonpreneur saya mengalami hal yang sebagian dari pengalaman dari awalnya dari dabir ya kalau bagi Iya. saya, karena di dabir akhirnya membuat saya berani ketemu orang banyak, Oh, oke. berani untuk bicara, ya, berani untuk berluas hati, berani untuk pokoknya banyak sekali pengalaman yang kalau orang-orang tidak berani berbicara, ya, dengan bahasa yang lugas dan bagus, kita kan sudah biasa. Oke. Gitu Iya. kan, dengan membolak-balikan kata dengan cepat yang bagus yang mana nih, kata-katanya harus kan instingnya tinggi kalau daber kan harus Iya. cepet. Makanya sampai sekarang pun walaupun sudah lama nggak dubbing, saya masih termasuk golongan orang-orang yang dubbingnya cepat. Wih. Oh, ya. Cepat kan kalau dubbing? Oke. Nah gitu. Jadi imunpreneur dan pendapatan imunpreneur itu bergulung-gulung ya, karena kan itu tim ya. Iya, Jadi benar. nggak hanya kita aja yang bekerja. Beda kalau dubbing ataupun yang lain-lain, nggak hanya dubbing loh ya. Yang lain-lain kita bekerja untuk diri kita dengan satu waktu. Oh, oke, Iya. oke, ya. Luar Oke. biasa.
Oke, yang kedua. Studio asik, PD-nya boring atau PD-nya asik tapi studionya bikin boring? Gimana? Studio asik, tapi PD-nya boring atau PD-nya asik tapi studionya yang boring? Pilih yang mana? Nggak enak. Enak kedua-duanya ya. Bagi saya mendingan PD-nya yang asik ya, karena Oke. membuat gini. Studio nggak enak, nggak nyaman itu bisa disingkapi dengan banyak hal. Tapi Oke. kalau udah PD-nya datang udah mukanya jutek gitu, Aduh. itu kadang ngebuat orang jadi deg-degan yang sejago-jagonya apapun daber. Jadi kadang-kadang bisa belempetan lah, Iya. bisa jadi moody. Kita kan Moodnya moody turun. ya, kita mood Oke. ya, kita moody. Jadi cepat atau tidaknya dubbing itu tergantung dari mood kita. Jadi Betul. kalau naskah udah segini harus ganti, dus naskahnya jelek gitu ya. Kalau si dabernya si PD-nya enak, pengarangnya enak, kita akan langsung mengganti naskah dengan sangat cepat dengan pemikiran yang Ya, lapang, benar. yang luas gitu Oke. hati. Tapi kalau misalnya PD-nya udah nggak enak, walaupun tempatnya enak, kita mau ganti juga, aduh, Buntu. iya, agak dia apa ini? Apa ya? Apa ya? Nah, kayak gitu. Jadi malah membuat lamanya proses Pekerjaan. pekerjaan. Bye. Antagonis atau protagonis sukanya? Apa aja ya? Perannya. Mau aja. Pilih. Tapi sukanya? Aduh, pilihnya enakan antagonis karena kalau di dunia dubbing sebenarnya saya sering kali dapatnya ya protagonis, peran-peran yang cewek cantik, Iya. yang cute gitu atau anak kecil yang memang iya sering banget begitu, memang PU-nya gitu asalnya. Tapi kalau antagonis juga sering banget jadi nenek-nenek serem atau wanita judes, suka banget karena karakter kita itu keluar kayak suara kita. Jadi cara kita bermain acting melalui suara itu sulit banget dan itu enak banget ngaininnya. Oke. Next. Sip. Honor kecil tapi cash atau honor besar tapi tempo? Oh, bagi saya sih nggak masalah ya karena Oh, saya iya. udah nggak dubbing. Oh. Apapun itu whatever you mau bayar gue, it's okay. Karena itu cuma uang jajan sekarang. Sombong boleh ya karena diri sendiri. Nggak, insya Allah, alhamdulillah apapun disyukuri. Itu sih. Iya, benar. Next. Oke. Pilih temen daber royal tapi norak atau temen daber pelit tapi baik. Saya terima apa adanya sih, siapa aja. Jadi mau yang daber norak tapi loyal ya. Royal. Royal tapi dia norak. Oh, norak. Atau pelit tapi It's baik. okay aja, pelit tapi baik nggak masalah buat saya. Enggak apa-apa ya, berarti Nggak sok apa-apa. isi Terima, goyang. karena berteman itu yang utama adalah kita yang tulus. Iya. Jangan Kitanya mengharapkan orang yang tulus sama ke kita. Betul, Wis, keren tuh. Bagus. Bagus. Oke, banyak job tapi nggak ada waktu buat keluarga atau banyak waktu tapi nggak punya duit? Itu yang kenapa saya pilih Moon Runner. Karena tadi dulu kan pernah ngalamin dubbing dari pagi sampai pagi lagi 24 jam. Iya. Ketemu Iya. orang tua aja susah atau ketemu Oke. anak-anak susah. Dan kalau dulu gini, ketika dubbing itu orang pada nginep-nginep, saya termasuk orang yang anti nginep. Jadi saya kerja sampai pagi jam 4, jam 5 Pulang. nggak apa-apa, tapi saya selalu pulang. Nah, itu yang orang-orang aneh sama saya. Tapi saya bilang, karena yang utama bagi saya adalah keluarga. Saya kerja untuk apa? Saya tanya, kerja untuk apa? Anak kan? Anak, Dari uang buat dari keluarga keluarga. kan? Keluarga. So, kalau nggak ketemu buat apaan? Nah. Jadi kalau saya selalu mau jam 2 pagi, jam 3, jam 4, jam 5, bahkan jam 6 baru selesai. Kadang-kadang studio gitu ya, jam 6 Iya. baru selesai. Ya saya akan pulang, saya akan minta izin walaupun harus nerusin. Saya akan pulang, saya akan mandi mereka untuk berangkat sekolah atau nyuapin atau Tetap persiapin kewajiban makan. itu harus Yes. dijalankan dulu. Jadi berangkat, luar biasa. Bunda Rita. Lanjut. Oke. Kelar dubbing langsung pulang atau nongki bareng teman-teman? Kalau dulu, kalau sekarang udah jarang dubbing Iya, ya. iya. Jadi kalau dulu sih seringnya kelar dubbing itu pulang, Langsung pulang. atau sedikit-dikit ya nongki. Soalnya Clara pagi gimana mau nongki ya? Tapi kalau pulangnya malam gitu Iya, benar, suka benar. jalan sedikit, Iya. suka. Nggak kayak sekarang nggak enak banget ya. Kelar jam 7 jam 8 malam bisa nongki-nongki gitu kan. Kalau dulu kan Emang beda sih, enggak. beda ininya ya. Beda zaman ya, Iya, susah. iya. Oke, dia menunggu casting atau bergerak minta-minta casting? Misal sebagai dubber. Oke, Masih kalau dubber. dulu saya bergerak, tidak diam menunggu casting ataupun bergerak mencari casting, enggak. Dua-duanya enggak, Oke. tapi saya akan hanya say hello. Oke. Misalnya
Pak Erik, apa kabar Pak Erik? Gitu. Oh, gitu. Saya kosong nih, selesai. Oh, gitu. Apakah saya minta casting? Enggak. Nah, jadi bahasa halus itu diperlukan, attitude itu diperlukan. Iya. Dulu makanya nggak punya jam lowong karena saking saya selalu say hello aja dan orang-orang akan selalu panggil. Dan ketika nggak punya casting, ya santai juga Santai aja. juga. Karena Allah punya rezekinya masing-masing buat kita. Nggak pernah salah alamat ya Rezeki Yes. ya. Nggak ketukar ya. Siap. Lanjut. Oke, selingkuh atau diselingkuhin? Duh kok Davi jadi selingkuhin ya? Ini kehidupan pribadi loh. Maksudnya Oh kan? ya. Iya loh. Diselingkuhin nggak enak. Selingkuh juga jadi aduh. Oke. Nggak pilih Wajar. baju. Harus milih. Harus milih, Bu. Kan ada alasan semua ada alasan. Oh gitu ya. Wajar, kan udah gak ada apa-apa. Oh iya benar, orang nggak ada suami juga ya. Selingkuh sama siapa gitu ya. Dengan selingkuh, diselingkuhin nggak bingung diselingkuhin. Orang suami nggak ada. Oke. Ini pertanyaannya sama. Oke, pertanyaan terakhir. Dapat job karena casting atau dapat job karena kedekatan dengan PD? Sering kalinya karena casting atau orang itu memang suka dengan karakter suara saya yang indah. Dan sebenarnya bukan hanya indah sih, tapi kecepatan dubbing, Oke. ketepatan dubbing, karakter yang intonasi yang enak, itu sih kebanyakan yang suka tuh bukan karena dekat, ya kayak waktu di White Rose saya nggak kenal Mas Firman. Oke. Oh, PD-nya atau- Firman? Iya, Mas Firman. Saya nggak kenal, ataupun Mas Santo, ya kan beliau udah punya istri, nggak dekat-dekat banget juga, biasa aja gitu. Jadi atau Pak Idris, Iya. kan nggak kenal beliau gitu. Jadi Iya. ketika datang di casting atau juga waktu itu pernah pemilik Sanggar Pertivi itu siapa ya? Siapa ya? Itu saya pernah berapa kali gantiin ada ya gitu. Jadi nggak karena saya kenal gitu. Oke. Sering kali nggak pernah sih kayaknya, nggak pernah Jadi karena lebih kenal. karena job. Lebih Karena karena kualitas kemampuan. juga kali, Kemampuan ya, kualitas. kayak waktu itu Oke. jadi koordinator studio juga berkali-kali ditelepon masuk itu karena kualitas saya. Beliau tahu bahwa saya jadi pengarah dialog tuh bagus, manajemennya bagus gitu. Jadi tidak hanya pegang filmnya yang bagus, tapi pegang studio dan memanajemen orang, itu yang beliau tahu bahwa saya bagus memanajemen orang. Wih. Katanya gitu. Wita. Nah, Bunda Wita ini kan lama nggak terjun di dunia dubbing lagi. Apa sih Iya. aktivitasnya sekarang? Aktivitas saya tadi jadi imunpreneur ya, atau Oke. pengusaha di bidang imun, sistem imun. Oke, itu udah berapa tahun? Oh, lama banget ya, 9 Lama ya? tahun, mau 10 tahun. ya? Oh, lama ya. Kok bisa ke situ? Bisa menyokol ke arah ke Korea ya? Iya, ke Iya, Korea. benar. Dan Jepang. Wah, itu. Jepang ya? Ke Korea, satu ke Korea dan kedua di Jepang. Oh iya, hebat, Bunda. Harus dicontoh nih. Keren banget. Keren banget. Nah, sekarang boleh dong kasih tips buat Para dubber baru. yang pengen jadi dubber. Dabar baru ya? Iya. Iya, tipsnya apa biar ya Jadi dubber yang baik lah. baik lah. Attitude yang utama. Oke. Karena banyak sekali orang ketika sudah merasa dia jago, jadi dubber yang terkenal, dipakai di mana-mana, seringkali mereka sombong atau lupa bahwa mereka sebelumnya juga bukan apa-apa. Betul. Jadi jadikan diri kita tetap bahwa kita memang selalu bukan apa-apa. Karena semua kan cuma titipan Allah ya, termasuk suara kita. Seringkali orang-orang lupa gitu bahwa tadi ya, kita bukan siapa-siapa. Saya pernah dulu, ini cerita sedikit, saya Boleh. pernah dulu ada suatu iklan yang maunya si klien ini maunya suara saya. Oke. Pas kebetulan saya suaranya lagi serak dan batuk, terus saya bilang saya lagi batuk. Tapi ini mintanya Mbak Wita ganti apa? Saya bilang ganti aja. Nggak bisa Mbak. Oke deh, 3 hari lagi ya Mbak. Oke. Ternyata Allah kasih ya, suara saya tetap masih serak, bahkan tambah serak di hari ketiga itu. Terus saya bilang lagi, suara saya nggak bisa, ini tetapan Mbak kedenger suara saya nggak ada suaranya. Terus nggak apa-apa Mbak, ditunggu lagi sampai sampai hari keberapa lagi. Iya. Terus tetap suara saya masih buruk gitu. Terus dia bilang, iya deh Mbak, mudah-mudahan 2 hari lagi Mbak, bagus ya. Wah, kok tetap maksa sih Mbak? Siapa sih ininya kliennya? Saya bilang gitu. Kan kita nggak pernah tahu klien kita siapa. Iya. Jadi kalau dekat tadi kan saya selalu tidak pernah karena kedekatan soalnya gitu. Oke. Ya soalnya maunya yang coklat ini kan Mbak nih. Itu apa sih iklan coklat apa gitu. Iya. Maunya suara Mbak gitu. Saya mikir iklan itu kayak apa kan, sama sedikit-sedikit gitu loh, Iya. iklannya nggak panjang-panjang, kok diidentik sama suara saya.
ya Mbak ditunggu 2 hari lagi. Nah ketika hari kedua itu berarti kan seminggu lebih Iya. suara saya tetap, kadang batuk itu kan kalau kita udah minum macam-macam tetap serak ya, kadarullah ya. Iya. Tetap pas telepon diganti aja bener, please diganti. Akhirnya tetap akhirnya ya udah mau nggak mau diganti, dan panjang tuh sama si Daber yang baru itu panjang iklannya sama memang rezekinya. Berarti kan tadi memang rezeki bukan rezeki saya gitu. Nah ini salah satu contoh tadi attitude ya, kalau kita merasa awas ya kalau diganti dan lain-lain atau apa, itu merupakan bahwa studio itu nyaman kerja sama saya walaupun suara saya lama gitu rusaknya gitu. Menunggu ya. Dan mau nunggu. Kalau coba bayangkan kalau kita attitude-nya buruk walaupun klien maunya sama kita, pasti si pemilik studio akan bilang Jangan dia. ini nggak akan bilang berbagai cara bahwa sakit ini nggak bisa pasti gitu. Seperti itu macam-macam ya. Jadi itu contoh kecil, dan banyak hal yang Daber itu sering banget ya. Daber sekarang kan saya pernah jadi pengarah dialog. Ketika duduk, wah ini kan dulu maksudnya dia belum jadi apa-apa gitu loh istilahnya dulu ya, waktu kita Daber kok jadi songong banget gitu istilahnya. Tapi memang itu kan karakter. Nah ini pelajaran. Jadi itu juga pelajaran buat saya bahwa attitude yang utama untuk Daber-Daber pemula ya, terutama ya, banyak sekali yang nanti saya nggak tahu kalian akan jadi superstar walau alam. Banyak banget yang seperti itu soalnya, yang tiba-tiba jadi malah ditarik televisi atau iklan panjang dan lain-lain, kita nggak ada yang tahu. Jadi terus perbaiki karakter, attitude yang baik, buat orang suka, orang sayang. Ketika orang sayang dan suka, siapapun akan mudah aja memanggil kita. Itu insya Allah. Iya. Ini suka banget. Keren. Yang keren Pak Erik dan gue ini. Tetap eksis sampai sekarang. Amin. Dan Bapak, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bunda Wita. Seru ya. Daber legend ya. Waduh, legend banget. Pengalamannya luar biasa. Pengalamannya luar biasa. Dan seorang imunpreneur juga yang kalau kita lihat IG-nya tuh luar biasa. Wah, luar biasa. Udah kemana-mana dan ke berbagai negara. Keren. Emang senangnya jalan-jalan. Satu yang harus diingat dari Bunda Wita, jaga attitude untuk para Daber baru. Nah, benar sekali. Selalu stay tune di KMC Channel dan Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terus, KMCI Channel ya, jangan lupa namanya. Dan follow IG-nya juga, KMCI Studio. Oke, terima kasih Bunda Wita atas kehadiran Iya loh, terima kasih banyak ke loh. KMC Channel. Oke, Masya Allah. sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.